Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Anggara dari Prodi PGSDD. Di sini saya akan mereview buku Timothy Teach Like Penman. Diceritakan seseorang penulis yaitu Timothy D. Walker adalah seseorang yang berprofesi sebagai guru kelas di Arlington, Massachusetts. Namun setelah merasa kewalahan mengajar di kelas yang dulu, dia pindah ke Helsinki. Setelah sesaat singgah di sana, suasana baru pun muncul dan menjadi pemandangan yang sangat aneh, yaitu di mana waktu malam tiba orang-orang membungkus tubuhnya dengan kain, minum anggur serta bercakap-cakap. Mereka hanya terlihat sedang menikmati malam yang cerah itu dengan teman-temannya. Waktu di Finlandia dengan Amerika, sistem kehidupannya lebih lambat. Namun saya memiliki ideologi, yaitu bahwasannya nilai diri saya diukur dari bagaimana produktivitas saya. Meskipun kehidupan baru saya di negara Nordik yang kecil ini, namun akhirnya mampu mengubah pola pikir saya. Saya juga mampu mengatur timing antara urusan sekolah dan waktu keluarga. Waktu pembelajaran di Amerika dan di Finlandia sangat jauh berbeda. Dari koridor, dimensi, lingkungan juga mempengaruhi kehidupan di masa saya dulu. Sistem waktu juga tidak berpacu dalam satu aspek kehidupan di Finlandia. Kehidupan guru di sini hanya menetralisir sistem pendidik dari segi waktu dan dimensi lingkungan. Finlandia mengejutkan dunia ketika siswa-siswanya yang masih berusia 15 tahun berhasil mencetak skor tertinggi di penyelenggara pertama PISA. Pada 2001, ujian itu meliputi penilaian keterampilan berpikir kritis di matematika, sains, dan membaca. Hingga kini di negara mungil ini terus-terusan memukau. Bagaimana pendidik Finlandia yang jam pelajarannya pendek, PR-nya tidak banyak, dan ujiannya tidak begitu terstandarisasi dapat ketika Timothy D. Walker mulai mengajar kelas 5 di sebuah sekolah negeri di Helsinki. Ia mulai mencatat rahasia-rahasia di balik kesuksesan sekolah Finlandia. Walker menuliskan rahasia ini dan Atlantic, dan artikel-artikelnya di Atlantic kerap menuai tanggapan antusias. Dalam buku ini, ia mengumpulkan semua temuan tersebut dan menjelaskan pada para pengajar cara untuk mengimplementasikannya. Buku ini membuat strategi dan anjuran-anjuran yang sangat mudah dipraktikkan dari sistem pendidikan kelas dunia. Mengenal setiap anak, bermain dengan murid-murid, merayakan pembelajaran mereka, mengejar mimpi kelas, menghapus persiapan, mulai dengan kebebasan meninggalkan batas, menawarkan pilihan buat rencana bersama siswa Anda buat jadi nyata. Selama beberapa tahun bekerja dan tinggal di Finlandia, Walker berhasil mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat digunakan pendidikan untuk belajar. Lebih lanjut lagi, tampak bahwa di Finlandia mencapai siswa di antara sekolah-sekolah yang berbeda kurang bervariasi, dan bahwa pembelajaran anak-anak di sekolah tidak terlalu dipengaruhi latar belakang keluarga dibandingkan negara lain.
Di atas semua itu, orang Finlandia seperti dapat mencapai hasil yang mengagumkan ini hanya dengan belajar di sekolah yang masuk kategori sederhana. Tidak heran dunia pendidikan dibuat bingung. Di sekolah Finlandia, guru dan siswa normalnya memiliki istirahat 15 menit setiap 1 jam pelajaran, dan berdasarkan menjadi guru yang mencari flow, bukannya superioritas berkulit tebal. Maksudnya apa? Maksudnya di sini kita sebagai seorang guru harus tahan banting, mampu membereskan setiap masalah, baik itu masukan dari siswa dengan orang lain, kolaborasi lewat kopi. Maksudnya apa? Para guru Finland bekerja sama karena kebiasaan, bukan hanya menyelesaikan tugas yang diberikan, berkumpul di luar setelah hari-hari sibuk sekolah. Jadi guru harus mencari cara yang santai dengan kawan guru lainnya. Dulu saya berpikir ketika kolaborasi itu harus serius dan terstruktur. Pada umumnya di Finlandia berkolaborasi itu dengan santai, dan hasilnya kerjasama tim lebih diperhatikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki istirahat 15 menit setiap 1 jam pelajaran, dan berdasarkan pengalaman Johanna, sebagian besar pendidikan akan menghabiskan istirahat mereka di lounge, meminum kopi, bercakap-cakap dengan rekan kerja, dan membolak-balik menjelajah. Ini kedengarannya berdasarkan pengalamannya mengajar. Amerika saya sangat tidak masuk akal. Gaya penulisan Walker yang nulis apa adanya dan ada humornya membuat saya bisa menyimak isi buku Fix. Ini layaknya menyimak jalan cerita novel. Tak heran juga sih Walker memang menceritakannya. Para pendidik di sekolah dasar Egmontain di Fort Worth, Texas, melaporkan suatu perubahan yang signifikan dalam diri siswa yang mendapat 4 kali istirahat 15 menit setiap hari. Mereka menjadi lebih fokus dan mereka jarang mengeluh lagi. Seorang guru kelas 1 bahkan melihat bahwa siswanya berhenti mengunyah-ngunyah pensil. Timothy D. Walker adalah seseorang guru berkebangsaan Amerika yang saat ini tinggal di Finlandia. Ia telah banyak menulis mengenai pengalamannya mengajar untuk berbagai media, antara lain Education Week, Teacher Educational Leadership, dan juga melalui blognya yaitu Coffee by Finland. Dengan mengamati siswa, guru mencari flow. Apa itu flow? Keadaan di mana orang-orang menjadi benar-benar tenggelam dalam suatu aktivitas dan menikmatinya dengan intens. Menjadi guru yang mencari flow, bukannya superioritas berkulit tebal. Maksudnya apa? Maksudnya di sini kita sebagai seorang guru harus tahan banting, mampu
membereskan setiap masalah